Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil paper kami yang berjudul Implementasi Processing Text pada Dataset Klasifikasi Emosi Bahasa Indonesia menggunakan Google Colab. Presentasi ini kami susun sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester pada mata kuliah data mining. Adapun anggota dari kelompok 7, yang pertama dengan saya sendiri, Hilarmianti, dengan NIM 13020220285 dengan rekan tim saya, Ade Handayani Kadir dengan NIM 13020220282. Selanjutnya, saya Rista dengan NIM 13020220289. Baiklah teman-teman, untuk memulai sesi hari ini, saya persilakan untuk membaca dan menjelaskan isi materi pertama yang akan dibacakan oleh dari saya, Ade Handayani. Ade Handayani, dipersilakan. Pendahuluan, dalam era digital saat ini, ekspresi emosi melalui teks seperti komentar media sosial, ulasan produk, dan percakapan daring semakin meluas. Hal ini mendorong kebutuhan akan sistem yang mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan emosi dalam teks secara otomatis. Klasifikasi emosi merupakan bagian dari pengolahan bahasa alami, Natural Language Processing atau NLP, yang bertujuan untuk mengenali emosi seperti senang, marah, sedih, dan takut dari suatu kalimat atau dokumen. Namun, data teks mentah biasanya memiliki banyak elemen yang tidak relevan seperti tanda baca, kata tidak penting, stop words, atau penggunaan kata yang tidak baku. Oleh karena itu, diperlukan tahap processing teks agar data lebih bersih dan siap digunakan dalam proses klasifikasi. Selanjutnya, pada materi metode akan dibacakan oleh Saudari Rista. Saudari Rista, dipersilahkan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan preprocessing text untuk mempersiapkan data sebelum dilakukan klasifikasi emosi. Berikut tahapan-tahapan metode yang diterapkan. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan dataset yang digunakan diperoleh dari Kaggle dan berisi kalimat-kalimat yang berbahasa Indonesia yang telah dilabeli dengan kategori emosi seperti senang, sedih, marah, dan takut. Yang kedua, preprocessing. Tahapan ini bertujuan untuk membersihkan dan menyiapkan data teks agar lebih layak dan terstruktur untuk analisis. Proses yang dilakukan meliputi case folding, tokenizing, stop word removal, stemming, data cleaning, data integration, dan data reduction. Yang ketiga, implementasi di Google Colab. Dataset diunduh dari Kaggle dan diunggah ke Google Drive untuk diakses melalui Google Colab. Platform Google Colab dipilih karena mendukung eksekusi Python berbasis cloud yang praktis dan kolaboratif. Yang keempat, visualisasi dan evaluasi awal. Setelah preprocessing selesai, data dianalisis secara deskriptif dan divisualisasikan untuk melihat distribusi label emosi dan menilai keberhasilan proses pembersihan data. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengimplementasian dataset di Google Colab. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan alur kerja dan implementasi kodenya di Google Colab. Pertama, di sini saya sudah mengunduh dataset dari situs Kaggle. Selain itu, saya simpan datasetnya di Google Drive supaya mulai dijelaskan dan bisa diterapkan di Google Colab. Langkah selanjutnya di sini saya masuk di Google Colab, di mana saya sini sudah menempelkan kode-kodenya. Dan di sini saya akan menjelaskan baris setiap kode. Oke, selanjutnya di sini pada kode page install Cube Kaggle, artinya itu di sini kita diperintahkan untuk mengunduh datasetnya. Setelah itu, pada perintah from Google Colab import files, di sini kita diperintahkan untuk mengunduh dataset menggunakan perintah Kaggle. Selanjutnya pada bagian ini akan muncul apabila datasetnya terupload. Dan ini pada bagian ini untuk menampilkan data link dataset kita.
Oke, selanjutnya di sini ada beberapa impor yang digunakan buat untuk dijalankan. Yang pertama itu impor pandas, yang artinya untuk manipulasi data tabel. Yang kedua impor yang artinya untuk reguler. Yang ketiga impor NTL, yang dimana di sini untuk natural legend processing-nya. Terus ini untuk terhubungnya ke Kaggle. Dan setelah di sini, ini adalah file yang berisi dataset kita. Pada tabel ini akan print kolom teks. Di sini akan menampilkan kolom teks dan kolom tabel di outputnya. Dan di sini akan menerapkan tahap-tahap processing. Ini semua adalah perintah untuk menerapkan tahap-tahap processingnya nanti. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjalankan kodenya. Ya, oke. Di sini selanjutnya kita diperintahkan untuk memasukkan kode file dataset kita. Kita klik host file. Dan ini nama file dataset saya. Terus kita upload. Oke, ternyata datasetnya sudah berjalan. Dan ini hasil setiap tampilan outputnya. Dan ini adalah link dataset yang kami gunakan. Dan ini tampilan processing yang digunakan dalam kode tersebut. Oke, itulah tadi pengimplementasian tentang kode processing. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan akan dibacakan oleh Saudari Rizka dan Ade Handayani. Saudari Rizka dipersilahkan. Hasil dan pembahasan. Bagian setiap tahap preprocessing memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas data. Berikut hasil dari masing-masing proses. Yang pertama ada case folding. Gambar ini menunjukkan contoh hasil dari tahap case folding. Di kolom customer review, kita bisa lihat ulasan asli dari pelanggan masih mengandung huruf kapital. Misalnya, Alhamdulillah berfungsi dengan baik, dan barang bagus, pengepasan aman. Setelah melalui proses case folding yang ditampilkan pada kolom case fold, semua huruf besar diubah menjadi huruf kecil. Contoh outputnya. Ini hasil dari perubahannya. Di customer review, alhamdulillahnya huruf A-nya menggunakan huruf kapital. Di case fold-nya huruf A-nya menggunakan huruf kecil. Yang kedua ada tokenizing. Gambar ini menunjukkan proses tokenizing, yaitu memecah teks menjadi kata-kata token setelah melalui case folding. Kalimat di kolom case fold diubah menjadi daftar kata pada kolom token. Misalnya, Alhamdulillah berfungsi dengan baik. Menjadi Alhamdulillah berfungsi dengan baik. Bisa dilihat pada outputnya, case fold-nya Alhamdulillah pada token terubah menjadi Alhamdulillah menggunakan kurung kurawal dan memakai koma. Yang ketiga, stop word removal. Tahap ini adalah proses stop word removal, yaitu menghapus kata-kata umum yang tidak penting seperti dan, dengan, juga, dan lain-lain dari hasil tokenisasi. Tujuannya agar teks menjadi lebih bersih dan fokus pada kata-kata penting saja. Ini meningkatkan akurasi analisis teks seperti klasifikasi atau analisis sentimen. Bisa dilihat pada outputnya di token Alhamdulillah berfungsi dengan baik. Tetapi di stop removed kita menghapus kata dengan, baik, dan baik. Kemudian ada stemming. Stemming tahap ini adalah mengubah kata ke bentuk dasarnya seperti berfungsi menjadi fungsi. Tujuannya agar kata-kata dengan makna sama disatukan sehingga analisis teks jadi lebih akurat dan efisien. Berikut contoh penggunaannya. Output stemming.
Kemudian ada data integration. Pada gambar ditunjukkan hasil tahap data integration. Tercatat bahwa panjang data sebelum integrasi adalah 5.400 dan setelah integrasi menjadi 10.800. Artinya, proses ini berhasil menggabungkan dua atau lebih dataset menjadi satu kesatuan yang lebih besar. Tujuannya adalah agar data lebih lengkap dan representatif untuk dianalisis. Ini adalah data integration yang sudah diubah, yang sebelum diubah 5.400 dan setelah diubah menjadi 10.800. Kemudian ada data reduction. Pada gambar ditampilkan contoh data reduction, di mana data disederhanakan dengan hanya menyisakan kolom penting, yaitu hasil stemming dan label emotion. Misalnya dari teks yang telah diproses menjadi kata dasar seperti barang, bagus, berfungsi, ditandai dengan label emosi happy. Proses ini bertujuan agar data lebih ringkas dan siap digunakan untuk model klasifikasi emosi. Ini berikut contoh data integration-nya, hasil output-nya. Kalau alhamdulillah berfungsi baik, tagging, emotion-nya berubah menjadi happy. Begitu juga dengan barang bagus, respon cepat, harga bersaing, dan lain-lain, berubah menjadi happy di bagian emotion-nya. Yang terakhir, data cleaning. Gambar ini menunjukkan tahap data cleaning, yaitu proses membersihkan data teks dari karakter tidak perlu dari kolom stem. Hasil stemming berupa daftar kata. Teks diubah menjadi kalimat bersih dan rapi di kolom clean text. Contohnya, barang bagus pengemasan aman berfungsi menjadi barang bagus pengemasan aman berfungsi. Tujuannya agar data siap digunakan dalam proses analisis atau pelatihan model tanpa gangguan dari tanda baca atau format yang berantakan. Berikut output dari stem dan clean text yang telah di clean text. Contohnya, di stem masih menggunakan kurawal, kemudian menggunakan koma-koma, dan hasil dari clean text-nya itu berubah menjadi alhamdulillah berfungsi baik, tagging aman, dan rapi. Secara keseluruhan, tahapan pre-processing berhasil meningkatkan kualitas dan keterbacaan dataset. Hasil akhir menunjukkan data sudah siap digunakan untuk klasifikasi emosi, bahasa Indonesia, atau analisis sentimen kelanjutan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran akan dibacakan oleh Rista. Saudari Rista, dipersilahkan. Kesimpulan dan saran. Proses preprocessing sangat penting dalam menyiapkan data mentah dari media sosial sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Dalam penelitian ini, preprocessing membantu menghasilkan dataset yang bersih dan siap untuk proses klasifikasi atau analisis sentimen. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menerapkan metode lain seperti lemmatization serta eksplorasi preprocessing berbasis model deep learning. Baiklah, demikian presentasi dari kami mengenai implementasi proses sinteks pada dataset klasifikasi emosi bahasa Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang jelas. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.